Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho, kelas 11 OTKP 5. Di sini saya akan mempresentasikan kategori keterampilan gerak lari. Yang pertama, ada kategori keterampilan gerak lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek terdiri dari 100 meter, 200 meter, 400 meter. Secara teknis sama, yang membedakan hanya pada penghematan penggunaan tenaga. Karena perbedaan jarak yang harus ditempuh, makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin banyak tenaga yang harus dibutuhkan. Dalam belajar lari jarak pendek atau sprint, beberapa hal yang harus dipelajari tahap-tahap, yaitu gerak start jongkok, gerak lari, gerak memasuki garis finish, aktivitas belajar keterampilan gerak lari. Yang kedua, ada kategori keterampilan gerak lari jarak menengah. Mengenal aktivitas lari jarak menengah. Gerakan lari jarak menengah terdiri dari 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Sedikit beberapa dengan gerakan lari jarak pendek atau sprint, akan tetapi pada garis besarnya perbedaan ini terutama pada cara kaki menapak. Keterampilan gerak start berdiri lari jarak menengah. Teknik atau gaya lari jarak menengah merupakan masalah individual. B. Kategori keterampilan gerak lompat. Pertama, kategori keterampilan gerak lompat jauh. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit atau rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebih tinggi. Agar gerakan-gerakan melompat yang kita lakukan efektif, efisien, dan bermanfaat, kita perlu mempelajari dengan baik dan benar. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Lompat jauh bisa membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, bak lompat yang berisi pasir. C. Kategori keterampilan gerak lompat. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit atau rendah. Yang pertama, keterampilan gerak lompat tinggi. Ada beberapa gaya lompat tinggi, yaitu gaya berguling, gaya telantang atau flop, dan gaya gunting. Ketiga gaya itu memiliki gerakan yang sama tetapi berbeda pada saat tubuh berada di atas mistar. Pada kesempatan itu, siswa belajar gerakan lompat tinggi dengan menggunakan gaya berguling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.